Selamat datang dan selamat siang, selamat pagi ya masih ya. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita ada di pertemuan terakhir, yaitu di pelatihan Akademi Wirausaha Mikro di BED Jasa. Dan kemudian untuk sekarang kita akan belajar lagi mengenai manajemen produksi. Nah, mengenai manajemen operasional. Nah, mengenai manajemen operasional ini kita sudah kedatangan trainer baru kita. Trainer baru kita ini masih muda, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, nama beliau adalah Mas Jibril Fitra Erlangga, dan beliau ini adalah seorang videografer dan video editor. Nah, beliau punya usaha namanya Magi Jibril Production. Nah, untuk pengalaman beliau sendiri sudah dari tahun 2016 itu sudah malang melintang di dunia videografi, atau mungkin sebelum-sebelumnya udah ini ya lebih jago ya daripada kita-kita semua nih. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian juga bisa lihat video-video beliau di Instagram beliau di Magi Jibril atau di YouTube beliau. Ya, Mas Jibril ya, betul ya? Ya, benar. Nah, oke, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, langsung saja, tidak usah banyak basa-basi, kita langsung masuk ke materinya. Baik, kepada Mas Jibril, kami persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Oke, siap. Terima kasih Mas Saif udah dikasih pengantar gitu. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak. Di sini mungkin saya termasuk yang muda ya gitu. Cuman pengalaman saya pun kalau di bidang ini udah memasuki usia 3 tahun ya di bidang videografi. Ya masih muda sih sebenarnya baik umur saya dan usaha saya. Namun ya nggak tahu ya, mungkin karena saya jenius. Tapi saya termasuk teman-teman di antara teman-teman saya itu yang paling cepat perkembangannya untuk di bidang videografi ini gitu. Karena kalau di usaha foto dan video yang mulai banyak, ya kalau foto udah banyak banget lah, tapi kalau untuk video juga 2 tahun belakangan ini itu banyak sekali pesaingnya dan ya alhamdulillahnya ya bisa menonjol sedikit lah gitu. Kalau untuk terkenal atau enggak mungkin belum seterkenal itu, tapi kalau di kalangan anak-anak muda waktu itu sempat inilah viral dikit lah gitu. Nah, cuman ada baiknya sih, maksudnya perkenalan diri dulu saya, karena saya sendiri pun kalau misalnya nggak kenal siapa nih yang ngasih trainer nih, kayak siapa nih bocah mana atau apa, dia bisa ngapain gitu. Saya juga kayak males dengerin gitu. Cuman kalau misalnya ukuran takarannya lebih ke pendapatan, mungkin di sini ada yang lebih banyak atau yang lebih kurang gitu, kayak pendapatan per bulan saya sekarang itu kalau dari video bisa sekitar rata-ratanya 30-an lah gitu. Cuman kalau untuk harga diri saya sendiri, kalau misalnya untuk sekali nge-take video ini aku terang-terangan aja itu dari range-nya dari 6,5 sampai 15 juta per sekali syuting gitu. Jadi ya nggak tahu ya itu banyak atau sedikit, cuman setidaknya bisa menghidupi orang-orang rumah lah gitu dan juga bisa main-main. Nah, sebelumnya nih aku sambil share screen dulu. Bentar. Oke, nah, tapi di Zoom-nya juga bisa ya. Share screen. Oh, nih aku bisa di ini nggak? Di unlock share screen-nya, Mas Arif. Oh ya, Mbak Nur, tolong diberikan fokus. Sudah, boleh dicoba, Mas? Udah bisa belum? Oke, sudah. Oh, oke. Screen 1. Oke, udah ada kan ya?
Oke, kalau ini yang bisa dilihat di layar ini ya salah satu klien-klien saya, ada Unilever, Pro Warrior Net TV, itu Pro Warrior apa ya, Jarum, Jarum ya rokok. Terus ada TEDx Ubud, ada Joker Indonesia yang waktu itu sempet apa ya, kalau di kalangan anak muda sih dulu viral. Terus ada TNP, Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan, itu waktu itu aku bikin dokumenter. Sama Kemensos udah, Grand Hyatt udah, Four Seasons, pokoknya sebenarnya ada banyak yang nggak bisa aku sebut-sebutin semuanya satu-satu karena lupa. Oke, jadi apa sih manajemen operasional itu gitu sesuai topik gitu. Kalau secara teorinya, secara Google itu adalah bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi gitu, yang membutuhkan SDM, barang, mesin, peralatan, bahan baku, dan faktor produksi lainnya gitu. Nah, kalau untuk manajemen operasional itu penting buat apa ya, perusahaan, buat UMKM yang melibatkan banyak pihak gitu. Misalnya ya kayak saya kan sebagai videographer, itu awalnya saya apa ya, nggak belajar teori seperti ini sih, apa itu manajemen operasional atau apa gitu. Cuman secara pelan-pelan itu disadari atau enggak, ya bisa membawa saya sampai sekarang itu ternyata butuh itu manajemen operasional gitu. Nah, apa aja sih manajemen operasional itu? Kayak fungsinya itu untuk membantu proses pengolahan, jasa-jasa penunjang, perencanaan, dan pengendalian dan pengawasan. Nah, yang bakal saya tekankan di sini adalah di pengendalian dan pengawasan ini gitu, yaitu untuk pembuatan SOP dan untuk quality control. Karena menurut saya itu adalah faktor yang terpenting buat usaha-usaha jasa seperti kita ini gitu. Nah, terus kalau manfaatnya apa? Manfaatnya itu untuk meningkatkan produktivitas dari usaha kita, efisiensi gitu. Jadi kayak nggak buang-buang waktu ya, untuk meningkatkan ekonomi, kualitas, ya, dan ya saving time ini seperti yang tadi udah dijelasin gitu. Nah, kalau untuk ini yang seperti tadi udah dijelaskan, fungsinya adalah jasa-jasa penunjang untuk proses pengolahan apa yang sumber yang kita punya di rumah atau di tempat usaha kita untuk melakukan perencanaan itu kayak setahun 2 tahun ke depan itu kira-kira kita bisa punya apa sih, dan kita bisa meningkatkan kualitas kita segimana sih gitu. Dan kalau tanpa ada pengendalian dan pengawasan yang kita lakukan gitu, tanpa adanya SOP, mungkin usaha jasa kita itu apa ya, bakal tidak memuaskan klien. Karena ya misalnya nih saya videographer Mage Jibril dan nama perusahaan saya itu adalah Mage Jibril Production. Otomatis ketika klien mengontak saya, ekspektasi mereka itu mau Mage Jibril yang megang gitu. Sedangkan ketika klien pun ya tergantung beda-beda harganya ya gitu. Kalau misalnya saya masih ada waktu untuk turun di klien yang budgetnya misalnya kecil gitu, ya oke aku turun. Cuman kalau misalnya enggak, lagi aku ada job yang lain yang lebih besar atau yang hanya bisa aku sendiri yang handle, ya otomatis kan tim harus turun. Nah, ketika tim turun, kalau kita tidak punya adanya SOP dan standar kualitas, maka ya apa yang kita deliver ke klien, misalnya dibikin oleh karyawan saya, itu kalau jelek mereka pasti akan kecewa dan kayak males sama Mage Jibril, kita dikasihnya anak buahnya doang. Terus hasilnya juga beda kayak yang di Instagram, kayak yang di post di YouTube-nya dia gitu. Jadi seperti itu gitu. Dengan adanya SOP ini, yaitu perangkat pedoman tertulis atau instruksi ya penyelesaian tugas rutin yang dirancang untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan memastikan kualitas melalui homogenisi sistemik gitu. Jadi untuk para penyedia jasa seperti kita, ya baik Bapak dan Ibu yang ada di sini, itu cukup krusial fungsinya gitu. Jadi SOP apa sih sebenarnya?
SOP itu lebih kayak standar operasional, kayak peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang biasanya kita lakukan itu kita kasih untuk pegawai-pegawai baru yang masuk ke kantor kita gitu. Jadi misalnya nih ada anak intern, ada anak baru nih, kita proses seleksi, wawancara. Wah, selamat datang, Anda sudah bergabung dengan kantor kita gitu. Nah, kalau untuk usaha bidang jasa, ya kayak saya misalnya videografi, itu adalah bidang jasa yang membutuhkan taste, yang which is itu sebuah hal yang subjektif gitu. Menurut saya bagus, belum tentu menurut anak-anak saya bagus, belum tentu menurut uh, klien bagus gitu. Tapi apa yang menurut klien bagus, belum tentu menurut saya, kliennya norak minta videonya yang kayak 10 tahun yang lalu banget gitu, kayak kliennya yang kaku banget gitu, kayak masih kayak video-video sinetron gitu. Tapi bagi klien itu adalah sebuah hal yang kayak wow, keren, saya mau yang seperti ini gitu. Nah, ketika saya berusaha menanamkan idealisme saya, taste saya ke mereka gitu. Kadang ada pergesekan lah, kayak wah enggak mas, saya maunya yang kayak gini mas gitu. Sedangkan kalau aku ngasih video yang sesuai kemauan klien yang menurut aku norak, itu bakal menjadi hal yang memalukan gitu. Kalau kayak aku ngepost nih habis kementerian ini nih gitu, tapi videonya norak gitu ya, otomatis nggak bisa aku jadikan sebagai portofolio gitu. Karena itu bakal menurunkan kualitas atau persepsi orang terhadap apa yang saya buat gitu. Nah, kalau di sini kita lebih kayak diskusi aja ya. Jadi kayak kalau misalnya ada yang ada pertanyaan dan mau nge-share kalian lagi melakukan usaha bidang apa saja gitu dan ada keluhan dan kendalanya, ya boleh disebutin. Nanti moderator boleh ini kan ya, kalau misalnya ada yang nanya-nanya, aku soalnya kalau share screen dari kemarin bermasalahannya kayak sulit ngelihat chat gitu. Ini ada sih chat. Cuman ya pokoknya kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja, karena kalau saya cuman bacain dari apa yang ada di PPT itu kalian bisa baca sendiri di rumah gitu. Yang terpenting itu justru proses diskusi kita semua yang ada di sini, karena saya yakin usaha yang ibu-ibu bapak jalanin ini ya belum tentu sama di bidang foto dan video gitu. Mungkin ada yang bimbel ya, ada yang wedding organizer gitu, ada yang desain grafis, ada yang ya meskipun beda-beda tapi ya tetap aja itu jasa gitu. Jadi ya semoga apa yang disampaikan ini bisa nyambung lah gitu. Nah, kalau di SOP sendiri itu ada namanya prosedur, tanggung jawab, tujuan, cakupan, dan akuntabilitas. Itu jadi ada pertanggungjawaban untuk ke atas atau ke divisi yang sama. Nah, kalau praktek langsungnya nih, ceritanya nih kalau di saya SOP karyawan Magia Jubir Production gitu. Ini kalau admin ini gue diemin aja kan, nggak apa-apa. Jadi jenis-jenis kamera, nah itu penting. Jadi kalau untuk di production syuting video gitu, brand kamera, kualitas kamera, jenis kamera itu ngaruh terhadap hasil video gitu. Nah, kalau saya sih tadinya pemakai kamera dengan brand Lumix. Otomatis Lumix yang kalau merek saya sebutin mungkin nggak terlalu banyak yang paham gitu. Yang harganya sekitar 24 juta gitu. Ya, ketika saya syuting dengan kamera Lumix 24 juta itu, karyawan saya pokoknya saya standarin untuk kalau nggak pakai kamera saya, at least yang setara gitu. Misalnya kalau Lumix GH5 setaranya sama Canon A73 gitu. Atau misalnya yang di bawah itu juga Sony A73 atau Canon EOS R. Nah, kalau itu itu terlalu teknis banget ya. Cuman pokoknya yang kira-kira kualitasnya sama seperti apa yang video saya punya. Kenapa? Karena kalau misalnya saya memakai Lumix yang harga 24 juta,
terus disandingkan dengan kamera kedua yang harganya 5 juta, 6 juta, mungkin terlihat banget ya perbedaan kualitasnya. Jadi ketika saya edit di video, edit di komputer, itu bakal ngejomplang. Dan mungkin orang awam tidak peduli dan tidak ngelihat hal itu gitu, klien-klien yang misalnya bukan klien besar gitu. Tapi buat portofolio saya sendiri, itu buat sesama videografer itu bakal ngeliat, wah ini kok orang asal banget sih, ini yang satu keren, yang satu ngejomplang gitu. Atau enggak bisa, ya misalnya salah satunya memakai handphone. Memakai handphone itu sebenarnya makin sekarang itu makin canggih ya gitu, kayak HP harganya juga udah fantastis, ada yang 16 juta, ada yang 29 juta gitu, ngalahin harga kamera gitu. Ya kayak iPhone pun sebenarnya udah termasuk yang sekarang-sekarang ya udah termasuk oke banget buat kerja pun bisa gitu. Tapi kenapa saya nggak pakai HP? Karena ya ketika kita datang ke lapangan, kita dibayar mahal-mahal, dibayar 5 juta, dibayar 10 juta, terus saya cuma datang sendiri, terus pakai HP doang, klien pasti bakal protes, Mas, ini kok pakai HP, kok jelek gitu. Karena semua orang punya HP gitu, dan kalau saya datang membawa HP doang, ya untuk apa saya bayar mahal-mahal, saya bisa nge-shoot sendiri gitu. Meskipun secara teknik dan secara apa, saya bisa menghasilkan karya yang bagus dari video HP, cuman tetap aja bagi klien itu nggak etis gitu. Jadi ya itu perlu ada standar dari ya mulai dari jenis kamera, dari pilihan HP atau enggak gitu. Meskipun ini salah satu karya-karya saya putus-putus videonya gitu. Mbak Moderator, putusnya di satu orang atau di semuanya nih? Mungkin cuma di satu orang aja sih Mas, Oh. di tempat yang lain. Oh ya udah. Ini yang saya tunjukkan ini apa ya? Ini karya foto yang saya jepret dengan HP gitu. Ya maksudnya bisa menghasilkan gambar-gambar seperti ini pun menurut saya sih orang atau klien misalnya prewed ya harusnya udah seneng ya gitu. Cuman ya tetap aja nggak mungkin saya datang badannya gede gitu bawa HP-nya kecil cekrek foto prewed dibayar 10 juta gitu, nggak mungkin. Terus kalau dari sini pun juga misalnya untuk coloring warna ya ada yang beda-beda masing-masing klien, cuman saya menerapkan standar warnanya Mage Jibril tuh kira-kira kayak yang ini nih, rada warm, kontras gitu. Nah, kalau yang bagian atas sama bawah ini kan sebenarnya udah terlihat perbedaannya. Mungkin nih bapak-bapak, ibu-ibu kalau di HP nggak tahu ya jelas atau enggak. Yang atas rada kereng, yang bawah itu rada apa ya, redup gitu. Nah, perlu adanya SOP, perlunya ada standarisasi biar nggak terjadi hal-hal yang kayak gini gitu. Ini terjadi karena yang atas ini yang edit saya, yang bawah itu ngedit ya karyawan saya gitu. Ya sebenarnya susah sih karena untuk ngeplekin taste-nya kita sendiri ke orang baru, ke karyawan, ke editor-editor lain itu nggak 100% bisa melekat gitu. Butuh waktu yang cukup lama, pengalaman dan bertahun-tahun untuk akhirnya bisa nyesuaiin sama standar yang kita punya. Jadi ya pelan-pelan lah gitu. Karena ya bisa terlihat banget nih, apalagi kalau klien bandingin atas sama bawah, punya Mage Jibril, punya yang editan orang lain gitu, seperti itu. Nah, ini sambil jawab pertanyaan nih. Kak, tanya ya, untuk SOP ada nggak pengalaman kakak yang saat jalankan SOP, ternyata saat dijalankan SOP harus direvisi? Bagaimana penyelesaiannya? Oke. Salah satu yang membuat usaha dan jasa kita bisa bertahan, ya adalah kita punya fleksibilitas. Jadi, adanya SOP, standarisasi itu itu bagus. Jadi, apa yang misalnya saya buat dan karyawan-karyawan saya buat itu at least bisa sama lah, meskipun ada perbedaan.
Dan ketika zaman berubah pun, ya setahun 2 tahun belakangan ini saya merasakan banget bahwa zaman secepat itu berubahnya gitu. Kenapa ya? Kayak misalnya kemarin COVID, ya kayak tiba-tiba semua usaha jasa mati kan gitu. Ya makanan, usaha jasa ya kayak event organizer, wedding, ya termasuk videografi saya pun awal-awal COVID itu ya ngaruh banget, kena nggak ada job 2 bulan gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kalau kita stay kepada SOP itu bakal pusing ya. Kayak kita harus fleksibel mungkin gitu. Jadi pas lagi kemarin ketika COVID, aku nggak ada job-job event, nggak ada job apa, otomatis aku melihat peluang nih gitu. Kayak di sini itu peluangnya banyak teman-teman saya yang bikin usaha makanan dadakan gitu. Misalnya bikin puding, tiba-tiba ada yang bikin usaha catering gitu. Dan banyak banget. Kemudian aku ngeliat dari situ kayak, wah ini banyak makanan nih gitu. Apa sih yang bisa jasa saya lakuin, foto dan video gitu. Otomatis aku nyoba belajar hal baru, yaitu food photography, food videography. Itu belajarnya juga sulit ya, karena feel-nya ketika saya nge-shoot orang dan nge-shoot makanan itu beda. Kalau nge-shoot orang itu kita ya udah orang sebagai seutuhnya udah cantik, udah ganteng, tinggal dirapihin. Kalau makanan itu makanan harus ada trik khusus. Kayak misalnya biar terlihat segar, biar es krim nggak terlalu nggak cepet cair, nggak meler, atau makanan yang berkuah harus dikasih mangkok di dalam kuahnya, terus baru di topping-toppingnya itu ditaruh di atas mangkok biar nggak tenggelam ya, kayak itu teknisnya banyak banget, dan otomatis SOP harus berubah gitu. Dan SOP-nya berubah seperti apa itu ya eksperimen. Jadi ketika saya harus menerapkan peraturan baru, ya langsung aja revisi SOP-nya gitu. Ya yang penting ketika pas lagi udah dapat treatment-nya nih, kayak udah sekali ngejob, 2 kali ngejob, 5 kali ngejob, udah kayak, oh ternyata kalau food fotografi aturannya gini. Tata cahaya lampu harus di sini, terus makanya 2 lampu aja, terus yang paling penting itu ada yang di depan, makanannya ada yang di belakang untuk sebagai background. Gitu. Kayak otomatis peraturan-peraturan SOP baru itu ada, dan ketika sudah fix, baru kita jadikan SOP bersama lagi gitu. Nah, jadi kalau usaha Mbak Latvia ini apa nih kira-kira? Mbak Latifah ini apa? Bisa ditulisin? Kalau apa? Oh, bimbel. Ya, kalau bimbel apalagi salah satu yang kena dampak COVID ya. Ya, mungkin dari yang awalnya bimbel ketemu tatap muka langsung kan kayak sekolah, terus tiba-tiba harus semuanya online kan pusing ya buat bagi guru yang ngajar ataupun murid-muridnya gitu, karena ya mungkin ada yang tiba-tiba berisik lah, ada yang nggak ngerti cara nge-mute di Zoom lah, terus anak-anaknya berisik gitu, atau nggak ada yang matiin kameranya langsung gitu. Jadi kita kayak ngomong sama monitor aja gitu kalau perasaan guru. Bimbel kayaknya juga seperti itu nggak sih, kayak guru-guru di sekolah. Nah, itu otomatis kita harus nerapin SOP baru gitu. Pertama dari cara berpakaian gitu. Meskipun kita ngajar bimbelnya ya online kayak gini, ya pakaian tetap harus rapih. Itu termasuk SOP loh, pakaian. Cara berpenampilan. Nggak bisa kita bimbel terus tiba-tiba di depan orang tua murid, di depan anak-anak, kita pakai kaos oblong, pakai kaos kutang, terus belum mandi, itu ya boleh-boleh aja sih kalau udah santai ya. Cuman kalau apa ya, bagi saya sih penampilan itu impresi gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba murid atau orang tua update status, wah lagi bimbel di sini nih, terus gurunya yang ngajar penampilannya nggak rapi, terus orang yang teman-temannya dari yang ngepost itu upload, itu kayak bimbel apaan sih, kok ngasal sih gitu. Jadi perlu
perlu penerapan aturan-aturan baru di era yang lagi nggak jelas kayak gini. Otomatis SOP orang-orang pengusaha yang tahun-tahun lalu itu udah enak, udah lurus-lurus saja, pas lagi ada COVID ini pasti otomatis harus dipaksa berubah gitu. Masalahnya ya secepat apa adaptasinya itu balik lagi ke masing-masing. Lebih cepat beradaptasi, lebih baik gitu. Dan kalau udah dapet yang enak, yang klub, yang fix, baru kita terapkan jadi suatu aturan yang baru gitu. Jangan kayak pas lagi masih ngeraba-raba, waduh SOP-nya masih kita langsung nih harus berubah, terus langsung dirombak, terus 3 hari kemudian ternyata ada kendala apa, terus kita troubleshoot, terus rubah lagi gitu. Jadi pastikan dulu udah ya sebulan kali atau 2 bulan kalau udah dapet pola ritme kehidupan yang baru, pembelajaran yang baru, materi kurikulum baru, otomatis ya SOP harus berubah gitu. Oke. Ya, harus berani banyak eksperimen. Nah, ya kalau di bidang jasa sih menurut saya sih harus banyak eksperimennya gitu. Ya kalau bidang makanan pun saya rasa harus bereksperimen. Bidang apapun harus bereksperimen gitu. Kecuali kita benar-benar udah mantap, udah dapet klien tetap, udah dapet murid, udah dapet ya banyaklah pelanggan bulanan gitu, misalnya yang usaha-usaha lain, itu peluang untuk eksperimennya ya banyak sih gitu. Maksudnya jangan cuman itu-itu aja, karena zaman sekarang itu udah cepet banget. Penggunaan sosial media buat marketing usaha kalian juga itu perlu gitu. Meskipun ya mungkin yang udah berumur ya yang nggak milenial itu ada kendala ketika untuk menggunakan sosmed, untuk Facebook, Instagram, TikTok, apalagi gitu. Cuman dari situ saya merasakan banyak banget manfaatnya gitu. Karena saya termasuk orang yang mendapatkan klien-klien itu dari Instagram. Dari Instagram, dari nge-story, nge-post. Instagram secara otomatis, kalau zaman dulu itu etikanya, wah lu kalau mau punya portofolio yang bagus bikin website atau enggak bikin desain dari PDF gitu di Photoshop bla 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 bla. Ya sekarang portofolio ya saya itu ada di Instagram semua, mau foto mau video. Ya kalau saya diminta klien ya udah tuh lihat Instagram saya gitu. Kalau mereka nggak terima ya udah nggak usah sama saya, karena ya bagi saya hal sepele gitu. Saya semuanya udah naruh di situ, cuman karena perkara etika, wah Instagram itu kan mainan, wah itu kan sosial media doang gitu. Kok saya minta yang formal, yang ngapain? Yang kalian butuh kan jasa saya, bukan penampilan portofolio saya bagus atau tidak gitu. Ya meskipun ngaruh gitu. Cuman ya itu, kita harus selalu ngikutin perkembangan zaman sih. Which is zaman sekarang itu berubahnya cepet banget, itu nggak jelas. Kayak kita udah enak di satu posisi, udah kayak wah udah, terus dipaksa harus berubah. Udah berubah lagi, tiba-tiba COVID. Terus pas lagi COVID ini yang perubahan yang saya alami banyak itu dari job-job saya banyakkan event, wedding, travel, documentary, itu berubah menjadi awal-awalnya food video dan foto, which is itu awalnya saya eksperimen. Ketika saya eksperimen, saya menggratiskan orang kayak, oh ya udah sini kirim makanan, gue bikinin video, gue bikinin foto gitu. Itu ajang saya untuk bereksperimen, untuk belajar, untuk menemukan hal baru gitu. Ketika udah mapan, udah tahu ritmenya, caranya gimana, tekniknya gimana. Ketika saya mau menguangkan, mengkomersilkan karya saya yang di food foto dan video ini, kendalanya ada di budget gitu, karena saya biasa ngehandle video event yang nggak mikir gitu, budgetnya 5 juta 6 juta, tiba-tiba nih saya harus di rumah
bikin kayak miniatur gitulah. Pokoknya kalau untuk food fotografi itu kita harus bikin meja, dilapisin kain, dibikin tembok buat background, dikasih lampu. Pokoknya jadi kayak main miniatur, capek banget. Terus eksperimennya juga ribet, masing-masing jenis makanan kan beda-beda. Terus pas lagi udah bikin video capek-capek, kliennya masalahin, aduh mas jarinya kok bantet-bantet, aduh ini kok kukunya kok kayak kotor, aduh kok motong-motongnya cincangnya kayak barbar gitu, kayak mempermasalahkan hal yang tidak penting itu. Terus saya cuman dibayar 1,5 juta gitu. Dan bagi klien yang usaha makanan 1,5 juta itu udah wow gede banget. Saya berhak dapat revisi berkali-kali gitu, revisi puluhan kali. Enggak, itu 1,5 juta itu video 10 detik saya di Instagram Story gitu. Cuman ya mau nggak mau ya harus ngikutin pasar, karena pasar pada saat itu banyak yang pesaing ngasih, oh jasa foto 50.000 per foto gitu. Oh itu kan apa ya, bagi saya receh, tapi kalau mainnya mereka ketengan gitu banyak, kayak untuk 10 foto itu kan 1.000 kan lumayan. Cuman kayak gitu banget sih gitu. Terus pada akhirnya kayak saya bikin food dan video dan foto sekarang ini ya saya terserahin. Oh, budgetnya berapa mas gitu. Oh, ya udah semampunya situ aja gitu. Tapi saya dengan syarat video dan fotonya itu suka-suka saya gitu. Maksudnya revisi boleh, yang penting saya dikasih awal-awal. Cuman maksudnya nggak usah, ekspektasinya nggak usah tinggi-tinggi. Meskipun apa yang aku deliveryin, SOP standar aku itu udah tinggi banget. Dan seiseng-isengnya aku bikin video dan foto itu pasti bagus lah gitu, enak dilihat. Masalahnya selera aja, orang pada norak atau enggak gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Terus lanjut lagi nih, balik kalau ke bidang saya nih, ada video dan foto ini penting, rule of third. Penting buat karyawan saya tahu untuk ya fotografer, videografer, penggunaan rule of third. Ini adalah teknik dasar dalam video dan foto. Karena kenapa? Kalau tidak mengerti, maka ya komposisinya bakal jelek kalau di video dan foto gitu. Pada umumnya sih seperti ini, cuman maksudnya kalau teknisnya aku nggak ngajarin amat gitu. Nah, terus ini ada pengenalan sudut pandang gitu. Kalau kalian nonton film mungkin misalnya si orang keduanya nih yang ditindas, yang dibully, biasanya angle-nya pengambilan kameranya dari atas untuk menunjukkan sikap lagi didominasi, orangnya ini lagi lemah, lagi luka, lagi sakit. Nah, sedangkan kalau untuk pengenalan tokoh-tokoh jahat, biasanya itu ngambil angle kameranya dari bawah gitu. Terus ini langit-langit atau apa, untuk menunjukkan kayak, wah lo itu nggak berdaya, gitu. Lo itu lemah, lo itu cupu gitu. Meskipun pada akhirnya nanti posisi mereka situasinya kebalik. Nah itu perlu diketahuin, nggak bisa kayak kalian foto dan video asal jepret, asal ngambil tanpa tahu artinya, tanpa tahu maknanya gitu. Buat apa kita tahu arti dan makna ini? Buat kalau misalnya ada klien yang sok tahu kayak, oh mas ini jelek kenapa kayak gini, ini kenapa kayak gini, kita bisa ngejelasin, oh ini ada artinya bu, oh ini ada artinya pak gitu. Nah biasanya kalau interview kita menggunakan eye level, ini standarnya saya. Kenapa eye level? Karena kadang ketika kita ngambil angle-nya dari atas atau dari bawah itu ada perbedaan sudut, perbedaan hasil. Misalnya kalau saya disorot dari atas, saya bakal terlihat bantet. Sedangkan kalau saya disorot dari bawah, saya terlihat panjang, tinggi, cuman dagunya kelihatan gitu. Jadi nggak enak. Nah, yang posisi yang bagus itu eye level. Jadi kamera sejajar sama mata saya nih sekarang gitu. Nah, kalau Dutch angle ini untuk pengenalan karakter-karakter baru atau mengisi sudut-sudut yang galau gitu. Nah, berikutnya nih adalah style video ya. Ini adalah salah satu contoh karya saya yang untuk Bapenas. Bapenas itu
Badan Pengawasan Nasional. Lupa, pokoknya orang pemerintah lah. Ini untuk memperingati hari Saya Agus Hari dulu Disabilitas. pernah mengalami kecelakaan motor sehingga saya divonis dokter untuk diamputasi kaki. Akses disabilitasnya itu masih kurang memadai. Pada saat saya berjalan masih ada lubang-lubang, tiang-tiang dari pedagang-pedagang kaki lima seperti itu. Anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas lainnya mempunyai potensi yang sangat luar biasa High dan level. berbeda-beda. Kita sebagai masyarakat luas hendaknya bisa mensupport mereka agar potensi yang mereka miliki bisa berkembang dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Lagu pun ini bakal jadi standar acuan SOP saya gitu. Jadi kalau mau bikin video itu harus ada kayak lagu, ada intronya, ada bridge-nya, ada ref-nya. Nah ini begitu ref, saya kasih adegan-adegan yang dramatis, yang banyak gerakan. Oh, seperti ini. Saya mau pesan, apapun yang kita alami, jangan pernah menyerah. Pasti semua ada jalan. Yang penting kita itu mau berusaha. Ada satu semboyan mengatakan bahwa lihatlah kemampuanku, jangan pernah lihat ketidakmampuanku. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Jadi ini adalah pengambilan oleh 3 orang. Mungkin ada yang sadar atau enggak, ada perbedaan kualitas di sini nih. Ini kamera kedua, sedangkan ya ini kamera 2, sedangkan yang ini kamera 1. Ya mungkin nggak sadar ya, cuman kalau bagi saya sendiri ada perbedaan di warna sama di kualitasnya lah gitu. Ini rada kresek-kresek dikit. Cuman ya balik lagi karena SOP-nya berjalan dengan baik gitu, standarnya bagus, otomatis ya mungkin penonton nggak akan sadar-sadar banget. Oh ini diambil dengan 2 kamera yang berbeda. Oh ini ambilnya di hari yang berbeda gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu fungsinya SOP gitu. Nah kalau berikutnya juga untuk di editing. Di editing itu saya ada tahapan-tahapannya, jadi begitu video yang udah jadi, ada namanya rough cut, step-stepnya lah itu kayak. Kalau rough cut itu dari sekian ratus video yang ada diambil sama saya dan tim saya, pas lagi editingnya saya pilih-pilih dulu yang bagus nih, yang kepake nih misalnya nih yang kecil-kecil nih. Dari 10 detik video saya nge-shoot, pasti ada 3 detik atau 4 detik yang bisa dipakai. Nah, saya kumpulin dulu nih satu-satu. Di SOP saya juga ada peraturan kayak, oh nih kalau beda kamera warnanya dibedain. Ini jadi si oranye ini kamera 2, si ungu ini kamera 1, si biru ini kamera 3 gitu. Jadi pas lagi editing itu apa ya? Ngebantu. Itu kayak hal kecil, hal sepele, cuman ngebantu banget untuk efisiensi waktu, itu saving time, produktivitas. Nah, terus standar editingnya juga kalau udah disusun seperti ini. Layer pertama ini untuk videonya, layer kedua untuk kamera 2, layer ketiga itu untuk coloring, untuk nyamain warna. Dari kamera 1, kamera 2 itu perlu nih satu-satu. Layer keempat ini untuk subtitle, teks atau apa. Terus kalau suara juga perlu. Kayak ini suara untuk lagu, ini untuk orang, untuk apa gitu. Jadi ada aturannya masing-masing. Untuk coloring juga nih kayak ini tadinya video-video yang biasa kalian lihat di TV itu sebenarnya aslinya nih warnanya abu-abu nih seperti ini. Bisa di zoom nggak sih?
Oke. Aduh. Ini warnanya abu-abu seperti ini. Nah, tapi ada proses coloring, bisa bikin warnanya yang kayak pudar abu-abu ini jadi kereng seperti ini, ada warna. Itu namanya kerjanya colorist. Jadi ya satu-satu capek. Kemudian baru ekspor. Nah, kalau timeline editing itu yang normal, mungkin ada yang ngerti, ada yang enggak. Ya biasanya gini aja nih, cuman cut to cut gitu kalau yang gampang. Cuman kalau waktu itu saya bikin video Joker, kira-kira serumit inilah dan sedetil ini. Baik dari video dan suaranya. Nah, terus ini timeline editing video dokumenter aku. Oke. Jadi ya masing-masing ada tingkat kekomplekannya sendiri. Gitu. Jadi bisa perlu ada standar biar menyamakan taste lah minimal seperti itu. Ya sampai sini ada yang mau ditanya lagi tentang usahanya, tentang SOP? Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau mau tanya bisa langsung di-unmute aja sendiri. Kemudian nanti langsung menanyakan pertanyaannya. Jadi bisa langsung diskusi gitu dengan Mas Jibril ini. Ya, jadi ini training ini sebenarnya ajang Mas dan Mbak di sini untuk curhat. Jadi ya kalau misalnya ada yang bisa saya kasih masukan, kasih bantu ya oke gitu. Seperti itu. Kalau SOP pun sebenarnya ya bisa tertulis, bisa diomongin aja gitu. Kalau tertulis manfaatnya apa? Ya misalnya kita di ruang kerja masing-masing karyawan dikasih ditempel di tembok tulisan gede-gede gitu. Jangan telat, datang jam segini, pulang jam segini. Gitu. Terus berpakaiannya yang rapi gitu. Kalau misalnya wedding organizer kan biasanya satu style semua, pada pakai jas, pakai batik gitu. Kalau belang-belang juga rada nggak enak gitu. Mau tanya, Mas? Yo, monggo. Iya. Mengenai manajemen untuk target waktu itu bagaimana, Mas? Jadi, misalnya kalau jenengan tadi memberikan shooting atau ke Bappenas dengan klien Bappenas atau yang lain, itu waktu penyelesaian yang Anda janjikan bagaimana, terus realisasinya bagaimana? Terima kasih. Oh iya, oke. Baik, terima kasih Pak Purwarto. Kalau untuk ya deadline, perjanjian, itu sebelum kita misalnya kita punya klien, otomatis kita menjanjikan, Mas, kita syuting hari ini sampai segini, minta deadline-nya, misalnya ada yang beda-beda, ada yang kayak kliennya fleksibel, itu bisa kita, Mas, saya bilang ke klien, Mas, saya paling cepat ini 2 minggu, gitu. 2 minggu jadi, itu karena videonya kompleks gitu. Ini kalau misalnya dokumenter ini, saya minta waktu 1 bulan untuk editing. Gitu. Nah, terus ada juga yang minta, Mas, saya butuh 2 hari udah selesai video company profile. Itu pusing banget. Kemarin habis begadang-begadang lah untuk ngejar target deadline itu. Gitu. Nah, kadang yang lucu itu ada yang misalnya, ini saya udah bikin perjanjian nih, yang apalagi kalau sama pemerintah ya, itu suka bikin emosi dikit ya. Jadi kita misalnya minta waktu 5 hari. Mas, ini kita syuting tanggal segini, editing 5 hari jadi gitu. Kalau untuk implementasinya sih, kalau dari pihak saya sebagai penyedia jasa, saya kejar. Kalau bisa bahkan sebelum 5 hari itu udah bisa saya kirim preview. Nah, dari preview itu nanti ada revisi 1, revisi 2 gitu. Sebenarnya semua udah ada di perjanjian. Revisi saya kasih maksimal 2 kali, lebih dari itu kena cas. Dan juga untuk ya editing pun ya pastilah saya usahakan sesuai dengan apa yang kita janjikan gitu. Yang mengecewakannya itu biasanya kita udah jadi nih videonya 5 hari atau 3 hari atau dalam waktu 2 minggu
saya kerjain dalam waktu seminggu gitu. Pas lagi pembayaran itu paling stres kadang-kadang. Kalau pemerintah itu kita udah minta janji maksimal 2 minggu nih. Udah ada peraturannya nih di perjanjian, di invoice. Ada MOU lah gitu, maksimal 2 minggu gitu, saya tulis. Tapi pada implementasinya banyak klien yang ngaret, bisa sampai 1 bulan, 2 bulan gitu. Dan jatuhnya nanti kita yang ngemis-ngemis, kita yang nanya-nanyain mulu gitu segala macam. Itu sebenarnya hal yang perlu dipahami dan diwanti-wanti. Jadi awal-awal setahun 2 tahun saya di bidang ini, saya seidealis itu kayak, oh saya nggak bisa nih, saya janji A, dikasih A gitu, karena saya bikin videonya sesuai janji, saya tepatin janji. Kok pembayarannya meleng gitu, kok ngilang, kok pembayarannya jauh banget sebulan 2 bulan gitu. Kan otomatis apalagi saya waktu itu ngerintis sendiri, itu perlu untuk cash flow ya. Jadi kayak, oh nih kita udah janjiin tanggal segini, dapat duit segini gitu. Bisa untuk bayar ini gitu kan. Kita udah punya planning masing-masing. Kita udah punya karyawan, kita mesti lebih banyak lagi yang dipikirin gitu. Kayak, wah harus nombokin karyawan dulu nih. Nggak mungkin karyawan, ya boleh aja sih karyawan itu kan freelance juga. Jadi dibayarnya pas lagi udah duit turun. Cuman kan kasihan. Jadi ketika saya ada duit lebih, saya tombokin dulu. Jadi sebulan 2 bulan pun saya yang nanggung, saya yang miskin gitu. Saya ngutang, ya udah silakan gitu. Tapi mungkin kalian akan berhadapan dengan klien seperti itu. Ya solusinya adalah ya tingkatkan kesabaran. Karena kalau klien pemerintah, ya kalau LSM atau lembaga non-pemerintah biasanya itu cepat ya, karena birokrasinya nggak begitu rumit lah, tau lah, saya nggak ngerti. Entah kenapa kalau pemerintah itu dilama-lamain ya, sengaja atau enggak gitu. Jadi ya solusinya kalian, maksudnya ada nabung. Maksudnya ada tabungan simpenan yang untuk kondisi darurat ketika ada klien-klien seperti itu gitu. Jadi saya udah mencoba metode banyak hal gitu. Kayak kalau ada klien yang telat, saya tagih gitu, tiap hari tagih, itu nggak ngaruh. Saya sampai berantem, sampai saya ancem-ancem, itu juga nggak ngaruh. Mungkin ada yang ngaruh beberapa, cuman habis itu putus hubungan. Tapi saya masa bodoh. Cuman makin kesini, kayak saya makin sabar dan ekspektasi saya nih, oh klien janji 2 minggu, langsung dibayar gitu, atau 1 minggu dibayar. Tapi di otak saya itu kayak, paling 1 bulan atau 2 bulan gitu. Jadi saya emang nggak berekspektasi segitunya gitu. Jadi anggap saja kalau udah 1 bulan, 2 bulan tiba-tiba ada duit masuk, itu kayak, wah rezeki dadakan gitu. Meskipun secara hukum, ya kita sebenarnya kalau diangkat ke hukum ya kayak gitu-gitu, apalagi udah ada MOU perjanjian dengan klien, ya bisa menang gitu. Cuman ya gimana ya, saya sih ngerasa termasuk orang kecil sih, jadi kalau di hadapan klien-klien besar gitu, mereka kadang suka seenaknya, jadi ya harus tingkatkan kesabaran aja sih gitu. Kecuali kalian sudah terkenal banget, punya nama gitu, baru dah itu bisa macam-macam, bisa seenaknya, bisa ngomel-ngomel gitu. Ya tapi saya sarankan nggak ngomel, karena usaha jasa seperti kita ini sangat rapuh. Ya kita butuh orang lain yang membutuhkan jasa kita. Jadi kalau bisa menjalin relasi dengan baik dengan klien, ya monggo gitu. Kalau bisa kita tunda-tunda pembayaran atau apa, ya monggo gitu. Kalau emang perlu banget dadakan, nggak apa-apa. Jangan takut untuk minta ke klien atas hak apa yang sudah kita kerjakan gitu. Karena itu kewajiban buat mereka. Gitu sih, Pak. Gimana, kira-kira terjawab nggak Pak Suwarto? Udah, cukup Mas, bagus. Oh, gimana Bapak emang bidangnya apa nih? Maksudnya pernah ngalamin apa tuh di seputar itu? Saya di event organizer juga. Jadi ada divisi
fotografi, divisi untuk bikin tadi company profile, karena saya juga ada advertising gitu Mas ya. Iya, ya. Ya memang sama yang jenengan hadapi problem-problemnya itu, jadi kurang lebih bagaimana yang kita hadapi. Sama sebetulnya saya tadi ya sudah ada sih dalam pikiran saya dan sering terjadi, tapi barangkali yang jenengan sampaikan tadi ada inspirasi baru lah bagi saya. Oh ternyata saya nggak sendiri, jadi seperti jenengan. Juga yang kedua, saya ada inspirasi, oh begini kalau saya punya problem gitu. Iya. Terima kasih Mas, bagus sekali. Siap, terima kasih juga. Itu. Mungkin kalau untuk event organizer itu pusing juga karena lebih banyak pihak gitu, kayak harus ngontak videografer, harus ngontak perancang makeup, busana, harus ngontak orang dekor, itu lebih pusing lagi kan, pembayaran segala macam. Dan untuk pemberlakuan SOP pun sebenarnya juga, dan quality control itu rada rumit karena ya kalau mungkin kalau kita punya tandeman nih, misalnya udah cocok sama satu videografer ini, kita pakai terus, otomatis kan kita udah hafal kayak, wah ini orangnya udah enak nih, videonya udah bagus nih, udah oke gitu. Cuman kalau kita masih ganti-ganti nyari-nyari video dan fotografer, itu mungkin ya karena dua pihak itu susah menanamkan SOP idealisme usaha event organizer kita masing-masing gitu sih. Halo. Ya, halo. Mas Erlangga. Ya. Iya. Ya saya juga sama kayak Pak Suwarto mungkin ya, karena kami dari wedding organizer. Pertanyaan saya, kalau tadi permasalahannya hampir sama, kayak misalkan kita harus mengkoordinate fotografer, make up rias dan sebagainya lah, seperti itu. SOP juga, SOP mereka punya, kita nggak bisa ikut campur terlalu banyak. Nah, masalahnya sekarang adalah ketika kita memberikan klien pilihan, misalnya fotografer kami yang menjadi vendor-vendor kami ini, rias kami ini. Nah, mereka memilih. Ketika memilih, vendor kami itu di satu tanggal itu bisa 2 job atau 3 job. Nah, mereka tuh maunya yang pemiliknya fotografer atau rias yang langsung itu yang menghandle, nggak mau sama asistennya. Nah, saya kadang agak sulit untuk meyakinkan bahwa ini sama loh, ini standar mereka sama, pokoknya walaupun asisten tetap sama. Tapi kan klien merasa, loh saya nggak mau diduain, saya kan udah pilih ini, kayak gitu. Ada nggak ide-ide komunikasi yang bisa disarankan Mas Erlangga? Kalau itu juga banyak terjadi di saya gitu ya, kayak saya bilang, ya orang ekspektasi saya yang turun gitu, tapi ketika anak saya yang turun, itu kadang ada beberapa klien yang protes gitu. Jadi kalau untuk kayak gitu lebih baik pas lagi ngasih ke klien itu nggak usah kasih klien pilihan. Misalnya ini ada fotografer A, B, C gitu. Oh saya maunya yang C karena bagus gitu. Kalau bisa sih jangan beri pilihan, tapi yang kalian suguhkan itu adalah nggak usah orangnya, tapi hasil karyanya aja gitu contohnya. Jadi dengan begitu klien nggak bisa milih, oh saya maunya yang A, B, C gitu. Tapi yang klien lihat itu kan kayak karya, oh yang ini bagus gitu. Nanti pas lagi hari H-nya yang dikirim ya orang yang lain gitu karena nggak bisa gitu, ya klien kan have no ID gitu. Ya bukan maksudnya kita nipu sih, cuman ya nggak semuanya kan bisa di hari yang sama gitu. Otomatis fotografer atau videografer itu kan juga satu orang. Jadi ya solusi terbaiknya ya diakalin dengan cara pas lagi suguhin ke klien jangan orangnya, tapi karya foto-foto yang pernah kalian lakukan gitu, kayak portofolio yang kalian lakukan. Betul Mas Erlangga, kalau yang di fotografer kami sudah bisa atasi seperti itu. Yang penting resultnya kan. Oke nih hasil nanti akan dapat album kolasenya dengan standar seperti ini. Saya tuh yang susah tuh kalau rias. Karena rias kan saya harus ngantar fitting. Fitting artinya bertemu langsung dengan owner, yang artinya periasnya langsung. Nah itu saya kadang-kadang, aduh,
akhirnya ya saya biasanya ngelesnya, oh ini udah masuk duluan tanggalnya yang ini nanti ya kayak gitu-gitu, tapi kayaknya nggak asik juga kan buat klien kalau digituin. Seperti itu, Mas. Kalau misalnya emang udah dari jauh hari nih, dari awal kita kan udah misalnya, oh nih deal klien tanggal 13 gitu. Oke. Dari 1 bulan sebelumnya, apalagi ya kalau wedding ya biasanya. Lebih bahkan. Nah, pas lagi, ya otomatis kan juga kita bilang ke makeup riasnya, oh ini lock tanggal segini dong. Gitu. Kalaupun ada urgent banget, ya kalau misalnya masih ada waktu 2 minggu, seminggu, tiba-tiba si makeup riasnya nggak bisa datang, yang tadi udah fitting segala macem, ya otomatis sih ada baiknya etikanya kita kasih tahu gitu. Jadi kayak, oh Bu, Pak, ini si klien ini tiba-tiba nggak bisa orang riasnya, tapi kita udah dapat penggantinya, rekomendasi partnernya dari si makeup rias ini gitu, dan hasilnya bagus juga kok gitu. Pokoknya kalau kita ke klien ketika kita ingin menyuguhkan sesuatu, ya misalnya fotografer baru, videografer baru, makeup rias baru, jangan biarkan kita ada keraguan saat nyampein gitu. Tapi pokoknya kalau untuk usaha jasa kayak kita, pede aja gitu. Mau orangnya nih, siapa nih, dia ngasih makeup temennya nih, tapi yang nggak kenal, nggak tahu gimana hasilnya, kita pede aja. Dia bagus banget kok gitu. Jadi kayak, apa ya, sometimes itu ngaruh ke klien. Jadi kalau kitanya pede, otomatis klien akan ngerasa biasanya lebih sugesti senang. Ya Mas ya? Sugesti, iya. Jadi meskipun misalnya nih yang ketemu sama klien nih anak buah saya nih untuk foto, video gitu. Tapi pas lagi hari H saya yang datang gitu. Terus kayak yang penting pede gitu. Karena ya mau ada revisi, video foto atau apa, saya berulang kali pas lagi proses revisi nih video ke klien, saya kan ada di satu grup. Nah, saya selalu ngajak teman saya 1 atau 2 orang untuk masuk ke grup itu. Atau enggak kalau misalnya ada kenalan saya orang dalam situ, pas lagi saya ngasih video, saya suruh mereka untuk ngasih feedback yang bagus. Yang positif lah pokoknya. Karena dengan adanya feedback bagus itu meyakinkan klien, oh ini bagus kok gitu, oh ini nggak jelek gitu. Tapi ketika saya ragu, nih Pak, saya udah kirim ini, tapi kayaknya ada yang kurang deh. Tapi kasih tahu aja yang mana yang kurang gitu. Otomatis klien bakal nyari yang kurang, nyari kesalahan gitu. Jadi ya kayak gitu. Kalau misalnya kita menyuguhkan orang baru, oh ini oke kok, ini bagus, oh dia pernah ngurusin ini, oh ini makeupnya gini. Atau enggak cari sesuatu hal teori yang tidak dimengerti klien, tapi istilahnya kayak keren gitu. Wah dia jago makeupnya yang menggunakan red tone palette gitu. Wah itu kan klien kan nggak ngerti gitu. Cuman ya maksudnya persuasinya dengan cara ngomong kayak gitu sih. Perbanyak teori, harus mengerti juga gitu. Kalian sebagai event organizer, oh kita harus ngerti foto, harus ngerti video, harus ngerti makeup, harus ngerti dekor gitu. Jadi ketika ada klien yang bingung, kita bisa, kita luruskan gitu. Bagus. Gitu. Ya, kita bisa mengarahkan juga ya. Nah, ngarahin itu penting buat usaha jasa. Karena tes orang beda-beda. Kalau bisa kita lurusin dengan tes kita arahin gitu sih. Siap. Terima kasih Mas Erlangga. Sama-sama. Untuk inspirasinya. Siap, sama-sama. Oke, ini mungkin bisa saya lanjut dikit lagi. Ini ada mana sih share screen lagi nih? Ini ada suatu hal yang seru ya, mungkin ini terlalu teknis videografi, cuman nah ini salah satu prinsip saya dan karyawan saya harus tahu. Pokoknya semua yang masuk di Mage Jibril harus saya suguhi video ini. Gitu. Ketika saya lagi training atau ketika saya lagi ada forum untuk ngomong kayak gini, saya selalu menyuguhkan video ini ke orang-orang. Karena biar orang tahu bahwa ya videografer itu nggak cuma sekedar video dan lagu ditempel, dipotong-potong sesuai beat, nggak. Tapi ada warna juga, dan karena warna itu bercerita. Nah, ada di video ini. What is color grading? Let me tell you a story. This is Bailey. He just returned from war. Which war? It doesn't matter. The point is, he's a soldier.
waiting to be reunited with his gal. He can't wait to make her his fiancée. He waits all day and all night until he realizes she's never coming back. He'll never be able to give her the ring he bought her. Wait, hang on. He's never actually seen that box before. Curious. Bailey, you should totally open it. Close it, close it, close it, close it, close it! Why did you open it? What in Lord's name was that? What's that sound? It summons some kind of horrible space monster. To fight off the invasion of space monsters, Bailey will have to become a disco dancer and strip naked to sacrifice himself in the ancient sex ritual known as... What? Too far? Okay, back to the drawing board. So once you figure out what story you're trying to tell, we can help you tell it. Because color is story. Oh, that was the point. Nah, jadi kira-kira apa ya? Ya, itu kalau yang kalian lihat tadi video itu untuk merepresentasi apa yang kita lihat di bioskop, film-film di bioskop gitu. Jadi dengan satu setting tempat yang sama, tapi ada perbedaan warna, ada perbedaan lagu, itu ngaruh banget di cerita gitu. Dan kalau misalnya ada apa? Ya pas lagi cerita tentang cinta-cintaan warnanya seperti apa, ketika ada film yang lawan monster-monster alien-alien warnanya seperti itu gitu. Dan juga ketika ada adegan perang warnanya rada hitam putih. Jadi ya kayak gitu. Dengan kalian karyawan-karyawan saya mengetahui hal itu, otomatis lebih bisa mengajarkan apa yang ada idealisme dalam diri saya itu dengan mudah gitu. Oke, terus kemudian di sini ada quality control juga. SOP sama quality control kira-kira inilah sejalan lah. Jadi kegiatan untuk memelihara, memperbaiki produk dan servis yang ditawarkan pada suatu perusahaan. Gitu. Ya kayak yang tadi saya bilang, selalu saya ada quality control. Misalnya nih lagi ada 3 job yang berbeda-beda. Dan juga ya editing nggak bisa saya pegang sendiri. Otomatis saya kasih ke 2 editor saya. Dan selalu sebelum saya kasih ke klien, harus lewat saya dulu untuk quality control. Kayak, wah ini jelek nih, wah ini nggak gini nih, wah lagunya ganti, wah warnanya gini nih. Oh di bagian sini mendingan dikasih yang ini. Ya kayak gitu. Jadi klien dapat satu video yang udah lewat proses seleksi dulu. Maksudnya editor saya bisa revisi sekali 2 kali dulu sebelum nyampe ke klien. Jadi begitu saya kirim ke klien, udah ya kira-kira 90% lah udah oke. Ya tapi kalau masih ada revisi-revisi ya karena pada dasarnya klien itu orang yang ngebayar kita dan pasti mereka bakal ngerasa, wah saya harus memanfaatkan uang yang saya kasih buat dia dengan sebaik mungkin gitu. Kayak misalnya kalau saya ada jatah revisi 2 kali, saya harus revisi 2 kali apapun itu gitu. Meskipun bisa ganti lagu, itu yang paling nyebelin ganti lagu itu. Karena harus merubah semua video. Kecuali kalau kita udah males banget, udah revisi ketiga, tapi masalahnya masih lagu, udah tinggal tempel aja. Gitu. Oh iya gitu. Nah, quality control itu perlu biar kita nggak loss, nggak ya gitu kayak misalnya McD itu ayamnya udah kayak gini gitu. Cuman tiba-tiba ada suatu cabang yang McD mau hemat kali ya ayamnya tipis-tipis atau banyakkan tulang. Itu kita kan jadi kecewa gitu. Males makan di McD ini gitu. Atau enggak ada yang misalnya dekat rumah saya ada makanan terkenal gitu, cheese and chick namanya itu kayak ayam stick gitu. Kalau yang di pusatnya itu udah ngaco quality controlnya karena justru ya karena ini franchise ya gitu. Jadi yang di pusatnya itu isi ayamnya udah berlapis tepung, banyakan tepung itu udah kriuk-kriuk semua, keras. Terus kentangnya juga kayak udah kering gitu, kayak udah semalaman
diangetin mulu gitu. Sedangkan kalau yang di cabang barunya itu malah kayak ayamnya masih fresh, kentangnya masih baru. Ya, jadi penting itu quality control, kira-kira analoginya seperti itu. Kalau manfaatnya ya untuk mengontrol biaya, untuk safety, ketepatan penyampaian, monitoring klien. Yang paling penting ya si ini, keinginan klien terpenuhi dan ketepatan penyampaian gitu. Maka Jibril standarnya 110, ya udah kasih ke klien 110 gitu. Nggak bisa gitu. Jadi kecuali inilah pakai nama orang lain, saya di hire teman saya, terus ya saya harus ngikutin standar SOP-nya dia gitu. Kalau misalnya dapatnya lebih ya udah bagus buat mereka, cuman ya nggak bisa selamanya kita ngerasa lebih hebat lah dibandingkan yang lain. Kita harus juga nurut gitu, karena ya namanya usaha kadang naik kadang turun sih. Jadi kita harus terus belajar. Pokoknya mau udah sesukses apapun harus terus belajar. Buat mas-mas mbak yang di sini juga, ya misalnya udah terpaku di satu usaha, udah lumayan besar, harus terus belajar gitu. Hal baru. Mau di bidang yang sama ataupun bidang baru lagi gitu. Karena pekerjaan seperti kita nih yang mungkin diandalkan banyak karyawan-karyawan kita memperkerjakan orang kalau bisa gitu. Itu apa ya, ringkih. Pokoknya sejak COVID ini saya sadar bahwa pekerjaan saya ini ringkih. Ringkih itu nggak ada jaminan apa-apa. Jadi ketika ya udah hilang, event hilang, apa hilang, ya udah kerjaan hilang, di cancel semua. Duit nggak ada sebulan 2 bulan. Harus ini teman-teman saya juga kasihan, karyawan-karyawan saya harus dibayar gitu. Ini saya masih kecil-kecilan, belum yang pegawainya ada belasan atau puluhan. Itu lebih pusing lagi. Banyak kan ada yang di PHK, ada yang waktu itu event organizer di Bali kenalan saya pada bangkrut, bubar karena nggak ada wedding sama sekali. Tadinya kan kayak apa ya, banyak lah kliennya terkenal, wah tajir kesana kemari, dia pergi jalan-jalan ke Eropa tiap sebulan sekali gitu. Tapi pas lagi bangkrut ya bener-bener gitulah gitu, mau udah sesukses apapun juga gitu. Jadi ya salah satunya tetap harus berinovasi baru, belajar hal baru gitu. Kayak saya awalnya videografi, tapi saya pelajarin juga fotografi, saya pelajarin juga drone, saya pelajarin juga editing, motion grafis. Jadi kalau nggak ada karyawan-karyawan, saya bisa sendiri gitu. Pada dasarnya sih awalnya saya solois gitu, nggak suka ada orang lain, nggak suka karyawan, saya nggak bisa manage orang, saya nggak percaya trust isunya tinggi gitu, kayak nggak bisa nih yang ngambil bukan saya nih, jelek nih videonya gitu, segitunya gitu. Cuman ketika makin kesini ya sadar bahwa nggak bisa saya sendirian terus, capek. Kalau capek otomatis kualitas dari video yang saya kasih ngasal-ngasalan, jadi otomatis saya butuh orang, saya perlu teman, saya butuh partner gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah sekarang apalagi pas lagi COVID yang terkenal itu webinar, live streaming Zoom seperti ini gitu. Kadang ada klien yang minta, saya mau live Zoom ini, tapi dengan kamera yang canggih yang bisa ngeblur seperti ini gitu. Otomatis harus belajar juga, equipment-nya baru, alat-alatnya mahal-mahal lagi untuk live streaming. Lebih ribet karena melibatkan komputer dan perkabelan yang banyak gitu. Terus deg-degannya parah lah kalau live streaming itu lebih dari ngegarap event biasa gitu. Jadi kayak kita udah semalam sebelumnya udah mempersiapkan nih, namanya apa ya, Reki itu tes sebelum simulasi gladi resik. Malam sehari sebelumnya udah, terus ya udah kita tinggal alat-alat, besok paginya kita datang ternyata ada yang masalah di sound tiba-tiba. Terus apalagi kalau masalah internet, waduh itu pusing. Nah yang waktu itu tiba-tiba soundnya hilang. Halo? Coba lihat airnya udah penuh belum, Dek? Iya. Cepet deh. Udah tadi sampai mana? Iya, jadi tiba-tiba gambarnya tidak masuk, atau waktu itu 10 menit terakhir itu kita ada kendala, gambarnya nggak masuk.
terus panik banget kan, kayak wah gimana pas lagi tinggal 1 menit itu udah gambarnya udah bisa tapi suaranya kagak ada. Ternyata pas lagi kita selidikin set gitu udah tinggal 30 detik lagi live ya 29 28 itu mundur. Wah gimana nih sound, nggak bisa. Ternyata ada kabel yang longgar dikit nggak kecolok ke kamera tek gitu. Terus kayak wah lega gitu. Jadi ya seperti itulah harus belajar hal barunya gitu. Kalau quality control ya tadi kamera harus dicek juga setiap kita mau ngejob ada yang rusak nggak lampu. Kalau lampu aku standarnya yang biasa aku sering pakai Godox. Ya ada gini-ginian juga biasanya klien minta. Nah, ya kira-kira seperti itu sih. Ini paling ya ada latihan sih membuat standar SOP. Cuman jadi nanti dari ya kalau ada yang udah punya ya monggo gitu. Kalau ada yang belum punya ya bisa kalian bikin gitu. Bikinnya gimana sih? Ya kayak simple aja sih sebenarnya. Oh nggak perlu ribet-ribet apa ya pusing. Oh gimana Mas cara bikin SOP yang baik dan benar? Gitu. Ya sesimpel Anda buka Microsoft Word terus buka, terus tulis judulnya yang huruf besar, SOP usaha makmur sejahtera, gitu ya. Oke, ya udah isinya usaha makmur sejahtera itu bidang apa? Bidangnya, saya mau ini wedding organizer, event organizer gitu. Oh berarti yang pertama harus punya adalah dekor. Dekor itu kita carinya yang kayak gimana kriterianya nih yang memenuhi. Dekor harus ada yang bisa dekor colorful. Ada yang bisa dekor harus cari dekor vendor. Cari vendor dekor yang bisa punya tone yang tonnya coklat gitu. Itu kadang-kadang juga dekor nggak semuanya dikuasain gitu. Ada yang bisa dekor megah-megah pakai bunga-bunga asli, tapi ketika diminta dekor dengan barang-barang palsu atau yang warnanya coklat, tone-nya itu juga nggak bisa mereka gitu. Terus kalau fotografer, videografer, budgetnya kita range-nya yang bisa kita bayar 3 juta sampai 5 juta gitu. Nah, terus dia bisa menyediakan apa aja nih, dia bisa video doang atau sebenarnya kalau videografer foto biasanya satu paket sih. Jadi kayak vendor ini PH lah namanya. PH Production House. 3 sampai 5 juta menyediakan foto dan video. Bisa prewed gitu. Bisa ya portofolionya jelas. Ya, terus kalau enggak aturan buat orang dalam, SOP orang pegawai di dalam pegawai internal. Berpenampilan menarik, ya itu suatu hal yang standar. Tapi ya benar bisa harus menarik. Jangan tepat waktu. Bagi saya itu tepat waktu adalah hal yang penting. Jadi kalau saya punya orang, ya misalnya ada orang magang atau freelance sama saya, pas lagi impresi pertama saya suruh datang jam 12 siang, terus dia datangnya jam 12:30 ngaret, besok-besok nggak saya pakai lagi, karena nggak bisa kayak gitu. Jadi biasanya tuh yang aku suka tuh, saya suruh datang jam 12, tapi dia udah standby di lokasi jam 11:30. Nah itu gue pakai terus. Cuman kalau udah yang ngaret, bikin deg-degan, apalagi kalau misalnya nggak ada saya gitu di lokasi. Misalnya emang dia perwakilan, oh nih kita ngebagi ya, kamu di Bogor, saya di Bandung gitu. Terus ya udah, pas lagi nyampe Bogor, kliennya nyari-nyari si fotografernya. Terus yang dihubungin saya, yang diomelin saya itu, terus karena ditelat kayak, waduh, nggak, besok-besok nggak ada pakai gitu. Jadi seperti itu. Gitu. SOP perlu tertulis biar nggak lupa, karena
ya salah satu kebohongan terbesar manusia adalah saya bakal ingat apa yang dijelaskan, saya bakal ingat apa yang gitu. Karena pas lagi udah ini apa ya tadi SOP-nya ya, apa ya tadi peraturannya. Ya kalau bisa tertulis, kalau bisa di-print, ditaruh di tembok bisa oke gitu. Kalau perlu di-chatin setiap hari oke, karena untuk menanamkan kebiasaan ke dalam diri sendiri itu butuh waktu. Apalagi untuk ke diri orang lain, dan ya kalau bisa kita ingatkan terus. Dan ya seperti itu sih kira-kira. Gimana, ada pertanyaan lagi kah? Oke, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ada pertanyaan? Atau kalau mungkin belum ada pertanyaan, boleh nanya dulu ya, Mas? Boleh. Baik, kalau saya berpikir gini, saya kan juga kebetulan punya usaha juga, cuman masih baru mulai sih, di startup untuk peer-to-peer lending gitu. Nah, yang saya jadi pertanyaan itu adalah gimana sih kalau misalnya kita mau hire karyawan baru nih. Nah, itu untuk trainingnya untuk menerapkan SOP-nya itu yang paling cocok itu gimana gitu kalau menurut pengalamannya Mas Jibril gitu. Kan Mas Jibril kan awalnya kan solois gitu kan, dari yang maksudnya sendiri gitu. Nah, kemudian untuk biar SOP-nya dan kemudian quality control-nya ini juga bisa berjalan dengan baik ketika mau hire karyawan baru gitu. Itu tips dan triknya gimana gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Saif. Oh iya, perlu diketahui bahwa nggak semua orang punya standar gitu. Misalnya saya pun pas lagi awal ngerintis itu nggak tahu standar ini bagus atau nggak, ini baik dilakukan atau nggak. Saya nggak tahu standar video yang bagus itu kayak gimana atau nggak. Salah satu cara termudah dan jalan pintas adalah Anda bekerja di bidang itu, bekerja sama orang lain di bidang itu sebelumnya. Kayak misalnya waktu itu saya awal bekerja sebelum bikin PH saya sendiri, saya kerja di PH punya teman saya, itu saya diajarin banyak hal, saya ngelihat mereka syuting, saya ngelihat hasil video mereka, dari situ kayak saya tahu standar, oh video yang bagus itu seperti ini, oh video yang jelek itu seperti ini, gitu. Dan juga cara melawat alat, cara ini, cara ono, itu semua ada di situ kita amatin. Nah, pas lagi kita buka PH kita sendiri, kita udah tahu nih kayak, oh, yang bagus itu standarnya kayak gini. Yang bagus itu kayak gono gitu. Jadi misalnya kayak ada hal baru, tiba-tiba ini ada live streaming, kita udah nyoba-nyoba belajar dari internet, dari YouTube, dari apa. Cuman guru paling baik itu untuk tahu SOP sendiri, untuk tahu standar, ya belajar dari orang lain yang udah berpengalaman gitu. Kayak misalnya saya bingung live streaming, saya minta diajak kayak orang yang PH yang sering live stream, saya nawarin diri, Mas, boleh nggak saya nontonin live streamingnya apa pas lagi ini, saya bikin behind the scene-nya deh gitu, saya bantu-bantu apa deh gitu. Dari situ saya datang ke tempat lokasinya, proses live streaming, oh gini kabelnya ribet, oh gini. Saya tanya-tanya sambil ya BTS gitu, tujuan awal. Tapi dari situ ya saya dapat pengalaman, saya dapat hal baru, oh gini toh caranya, oh gini toh caranya. Dan ketika misalnya saya ada pegawai baru pun, ya tadinya yang saya solois, tiba-tiba saya nge-hire orang, saya harus ngajarin orang, saya harus apa gitu. Ya saya otomatis itu udah terekam pengalaman saya ketika saya bekerja di PH teman saya yang pertama itu, yang ngebesarin saya. Itu kayak pas lagi proses saya direkrut, kayak dikenalin, oh nih saya awalnya cuma ngangkat-ngangkat barang aja, masang lampu, bawa-bawa koper, bawa lampu, bawa alat, kamera, masang lensa ke kamera gitu. Which is itu hal-hal basic tapi tetap saya lakuin gitu. Dan dari situ saya diajarin ini dulu stepnya nih kayak gini, ditunjukin contoh. Terus pas lagi udah di rumah ditunjukin editing. Nih dikasih referensi video-videografer bagus gitu. Ya dari situ ya saya bisa menerapkan ke karyawan baru saya apa yang sudah pernah saya diajarkan waktu itu gitu.
Jadi cari pengalaman sih Mas Saif. Jadi kalau misalnya Mas Saif bikin startup gitu, ya cari temen yang udah bikin startup duluan, yang udah lebih berpengalaman, ya kalau bisa bidangnya sama ya bidangnya sama. Dari situ ya bisa sharing-sharing lah gitu. Oke lah, ada yang nggak mau ngasih, ada yang jaim lah, ada yang kayak nggak mau, wah nggak boleh, ini nanti kita jadi saingan gitu. Ya tapi at least dari pengalaman orang lain yang kita dibagi ke kita gitu, itu bisa kita jadikan acuan buat trainingin karyawan. Kalau aku waktu itu ya benar-benar dari plug apa yang udah di sono, dan saya itu kalau ngajarin training orang nggak bisa lewat online kayak gini. Jadi harus ada tatap muka, harus orangnya datang ke saya, atau misalnya kita ketemu di satu tempat, editing bareng gitu. Misalnya saya terus kalau udah bisa kayak gitu, saya challenge nih. Nih, saya ada footage video, ayo kita bikin kontes. Edit dari footage yang sama, hasilnya kan bisa jadi beda-beda gitu. Maksudnya dari situ kita bisa meningkatkan kualitas si karyawannya. Saya suguhin terus nih, oh nih gue kasih video nih, lu tonton video Sam Calder, oh lu tonton video Chandra Liao, tonton video Agung Hapsah gitu. Karena kerjaan kita itu kualitasnya yang bagus itu kayak gini nih. Si influencer yang bikin konten bagus dia gitu. Jangan kita suguhkan video-video Indosiar kayak gitu. Karena apa yang kita tonton itu bisa jadi suatu standar acuan buat kita gitu. Jadi kalau saya nontonnya yang master-master, ya otomatis standar kita jadi master gitu. Meskipun secara skill kita nggak punya, tapi pelan-pelan kita bisa ada target, ada tujuan ke sana gitu. Jadi ya kalau Mas mau trainingin orang, ya bisa diajak, ya otomatis sih kalau sebagai leader haruslah kita tahu apa yang mau kita ajarkan gitu. Jadi misalnya Mas punya anak desain grafis baru, Mas pelajarin dulu lah apa sih desain grafis apa gitu. Jadi ketika supervisi, ketika kita ngebimbing juga, jadi kayak meskipun kita nggak tahu sebanyak orang yang bekerja di desain grafis, tapi kita paham gitu. Kita tahu ini udah bagus atau belum gitu. Jadi tetap harus kitanya sendiri harus cari tahu semua bidang itu. Ketika punya anak buah, ketika punya karyawan baru, ya kita bisa ngebimbing mereka sesuai yang kita mau gitu. Sebab kalau kitanya have no idea, terus kita serahkan semua ke orang barunya itu, ya meskipun dia lebih profesional atau apa, ya kadang malah jadi semena-mena gitu. Kayak, oh kan gue lebih tahu, kan gue lebih jago. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih Mas. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman yang lain, bagaimana? Ini di sini ada beberapa juga yang usahanya mungkin sama ya. Jadi sama-sama fotografer nih. Ada yang saya tahu sih ada Mas Rahmat Hidayat sama Pak Heri Setiawan. Nah, kira-kira Pak Heri atau Mas Rahmat ada yang mau ditanyakan ya? Ya, yang bukan fotografer juga nggak apa-apa, share aja kalau ada pengalaman. Kita bahas bareng-bareng. Gimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Saya boleh bertanya, Mas? Oh, boleh. Halo, ya, boleh. Mbak Neng. Ya, Assalamualaikum Mas Jibril. Ya, Waalaikumsalam. Saya mau nanya, untuk pelatihan, Mas ya, kalau saya kan di bidang pendidikan ya, mungkin beda dengan yang Mas geluti. Cuman saya pengen tahu, untuk pelatihan itu sebenarnya efektifnya atau bagusnya diberikan kepada karyawan atau guru-guru ya, kalau saya kan di pendidikan usia dini. Sebaiknya berkalanya berapa nih gitu? Apa sebulan sekali kah atau 3 bulan sekali? Soalnya kalau saya mengandalkan pelatihan dari pemerintah, sedangkan dari pemerintah itu bisa cuma setahun sekali atau malah setahun nggak ada sama sekali gitu. Nah, kalau bidangnya Ibu itu sekolah usia dini itu punya Ibu sendiri atau gimana tuh? Iya, punya saya sendiri, cuman sudah terdaftar di Dinas Pendidikan gitu. Oh, ngajarnya anak-anak usia berapa tuh kira-kira? Usia 3 sampai 6 tahun.
sebelum masuk ke formal, pendidikan formal gitu. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya, Bu Neng. Ya, kasih. Kalau dari pengalaman saya ya, meskipun kita beda bidang gitu, ya kayak yang tadi saya bilang lagi, Ibu Neng sebagai owner atau leadernya lah di sekolah usia dini itu harus mau belajar hal-hal baru gitu. Maksudnya ilmu sekarang nggak cuman kita harus berpegang teguh kepada pemerintah gitu. Yang which is Ibu bilang itu setahun sekali doang pelatihannya atau bahkan lebih dari itu. Ya, ilmu ada di mana aja kok Bu, kayak di YouTube gitu misalnya suka ada insight-insight baru cara mengajarkan anak usia 6 tahun ketika ini banyak kok ya, tapi meskipun itu nggak semuanya bahasa Indonesia sih, ada yang bahasa Inggris gitu. Cuman kita bisa pelajarin dari situ karena ilmu-ilmu paling update sih sekarang sih dari YouTube ya gitu. Apalagi waktu itu aku juga sering nongol di TikTok, itu ada channel kayak ibu-ibu ngajarin cara ngedidik anaknya, kayak anaknya yang tantrum, gimana cara bikin anaknya yang ngamuk-ngamuk minta suatu hal tapi ini gitu. Terus dia kayak nerapin caranya, ya aduh susah dijelasin. Pokoknya anaknya teriak-teriak dulu sampai puas, habis itu baru dia ngomongin baik-baik. Kayak gitulah. Maksudnya aku pun yang nggak interest di anak-anak, aku nggak suka anak kecil karena ribet ya, suka ganggu. Aku nggak bisa paham apa anak kecil. Cuman dari situ aku ngeliat kayak, oh gitu toh caranya gitu. Nah masalah bisa diterapin atau enggak, ya nanti kalau aku punya anak kali atau udah punya adik, at least kerekam di memori aku. Nah ketika Bu Neng udah misalnya dapat ilmu baru dari internet, dari YouTube, dari sosial media lainnya gitu, atau ada penelitian tertulis cara-cara baru gitu, karena anak makin sekarang itu nggak bisa disamain kayak dulu. Kayak zaman dulu anak-anak kan kita masih bisa patuh, bisa main petak umpet, beraktivitasnya banyak, main galaksin, main bola, main apa. Tapi kalau anak sekarang kan sukanya gadget, sukanya main HP mulu. Dikasih tontonan, Upin Ipin, terus kalau nggak dikasih gadget, nangis mereka gitu. Ya otomatis kita harus menerapkan cara yang baru juga ketika ngebimbing belajar gitu. Dan juga pas lagi zaman saya itu anak-anak umur 6 sampai itu kan masih main-main doang ya. Kalau sekarang kayaknya udah dikasih materi matematika, bahasa Inggris, bahasa ono, terus udah les ini, les ono gitu. Ya otomatis anak sekarang makin pinter lah gitu. Jadi kitanya pun harus lebih pinter daripada anak gitu. Jadi ya ketika udah Bu Neng udah dapat hal yang baru dari internet atau dari ngobrol sama sesama guru yang di bidang yang sama, ya boleh itu 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali diterapkan, dicoba dulu, dites dulu apakah nih efisien atau enggak. Kalau udah misalnya oke, baru di trainingin dulu ke guru-guru lainnya gitu, ke sesama guru. Sebenarnya gitu sih. Jadi biar ya kayak yang saya bilang, harus mau berkembang, harus mau ikut perubahan zaman, harus beradaptasi. Jadi kita nggak ketinggalan dan bisa jadi besar juga kalau misalnya Ibu Neng ngajarnya metodenya online, ada metode khusus gitu, kayak terus di marketing di sosial medianya bagus gitu, kayak jadi terkenal tiba-tiba sekolahnya Ibu gitu. Kayak, wah gitu. Metode pengajarannya keren gini. Itu sebenarnya bisa saja terjadi seperti itu. Jadi nggak usah takut harus standar pemerintah harus kayak gini, kayak gono gitu. Ya ada kurikulum sih, cuman nggak ada salahnya kita selangkah lebih maju gitu sih. Ya. Gimana? Ada lagi? Ada yang mau ditambahkan lagi? Udah cukup, makasih penjelasannya. Insya Allah kami akan melaksanakannya. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Ya, Mas Abdul kayaknya mau ngomong. Saya, Pak. Oh iya. Ya, silakan Pak. Ya, saya mau tanya.
Saya kan pekerjaan di barber. Biasanya kan sekarang lagi trennya itu setelah dipotong, difoto yang bagus, habis itu di-share di Instagram. Di TikTok, Mas. Kelemahan saya nggak bisa moto dengan cara yang bagus gitu. Mungkin ada saran dari Pak Jibril Erlangga untuk entah handphone yang rekom untuk dibuat foto atau kamera dan juga aplikasi untuk editnya. Oke, siap. Yang blended lah, misalnya. Karena saya basic sekali, saya lemah sekali di situ. Oke. Tapi Mas HP sekarang apa? Samsung A50s. Oh, itu mah udah canggih ya. Sebenarnya sih apa ya? Kalau untuk bikin konten ya Mas, ya, Instagram oke lah. Orang kalau ngeliat Instagram itu nyarinya yang estetik, nyari yang bagus, nyari yang indah gitu. Tapi sekarang nih ada cara buat viral cepet, yaitu lewat TikTok itu. Itu apa ya? Kalau saya sendiri nih pribadi, saya pakai TikTok. Saya bikin video keren-keren, saya upload yang editnya niat, yang keren-keren lah pokoknya. Nggak laku. Tapi ada orang kayak video pakai HP doang, nggak diedit nggak apa. Terus ada, woi gini gitu. Terus yang nonton bisa jutaan, yang like bisa ratusan ribu gitu. Jadi kalau untuk Mas nyari standar HP apa yang bagus atau aplikasi editing apa yang bagus sih, saya rasa sih nggak butuh-butuh banget ya. Mungkin kalau belajar bisa di YouTube gitu. Yang penting kalau untuk video dan foto itu komposisi. Ya kalau foto rambut mah ya yang penting ada ya dari samping 90 derajat kayak gini nih dari samping gini kan, terus foto belakangnya gini, terus foto depannya gitu. Before after itu perlu. Kalau aplikasi editing sih pakai itu kalau di HP ada Lightroom atau InShot, itu bisa nge-crop lah gitu. Nah, cuman kalau video itu saya sebenarnya nggak pakai editing di HP sih. Tapi ya itu coba deh Mas TikTok. TikTok ya? Iya, itu ada kok konten-konten tentang barber, potong rambut, ada yang malah jatuhnya jahil, itu jadi viral, terkenal. Orang-orang antri ke tukang rambut itu, padahal dia bukan mengkedepankan potongannya yang bagus atau gimana, tapi kontennya. Jadi kayak dia ngupload video satu nih, terus ada banyak komennya, terus coba potong semprot rambut si yang orang yang dicukur sampai terus-terusan sampai dia sadar atau risih gitu. Terus ya udah kayak dia bikin video ini taruh di meja doang, terus lagi dipotong-potong, terus disemprot air sampai kebasahan, rambutnya lepek banget, terus orang yang ini. Nah itu jadi viral. Ya meskipun pengunjung ada yang tersinggung, cuman entah kenapa ya orang banyak yang mau ke sono. Ya kayak gitu, tapi maksudnya jangan dicontoh yang ini ya, yang nyakitin yang nyusahin orang yang pengunjung gitu. Tapi ya bisa dari situlah gitu. Before after juga misalnya ada yang rambutnya nggak jelas gitu, rambutnya alay gitu, terus pas lagi masuk jadi ganteng, itu sebenarnya itu juga bisa gitu. Jadi ya sekarang lebih ke teknik marketing ya sih, bukan hasilnya bagus atau enggak sih kalau untuk meningkatkan jumlah pengunjung ya gitu. Kayak gitu. Sebab kalau kebutuhan kamera dan sosial media kan ujung-ujungnya kan untuk marketing, promosi usaha sendiri gitu. Kalau potong rambut bagus atau enggak ya standar lah, orang paling mintanya masih dirapihin. Maksudnya standar bagus atau enggak ya sudah gitu. Tapi yang perlu orang tahu kan, wah di sini ada mas-masnya lucu, mas-masnya ini, masa saya pengen cukur di situ. Ya kayak gitu sih. Sekarang eranya marketing sih, digital. Berarti kalau video di TikTok aja Pak ya, yang recommended. Coba di TikTok dulu deh. Kalau Instagram nggak berhasil ya di TikTok itu random dia algoritmanya, jadi nggak harus punya follower bisa viral gitu. Oh gitu. Coba aja itu. Oke, siap.
Terima kasih, Pak Jibril. Sama-sama. Yuk, gimana Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cuma penasaran apa yang membuat Mas Jibril itu berbeda dengan yang lain. Diferensiasi apa yang Pak Jibril Erlangga lakukan sehingga bisa survive dan berbeda dengan production house yang lain. Oh, kalau berbeda sih sebenarnya kalau yang saya lihat sih pesaing-pesaing juga banyak yang bagus ya. Ya video kalau setahun 2 tahun lalu masih kerasa lah beda mana videografer yang bagus banget atau enggak. Tapi kalau sekarang videografer menurut saya udah bagus semua ya, banyak ya. Cuman masalahnya ya masih ada yang kayak ya yang ngebedain video saya sama orang lain sih mungkin saya masih menanamkan idealisme saya sendiri ya di dalam video. Gitu kayak misalnya orang-orang ada aturan. Oh, ya videonya kayak gini apa. Orang ngejar setoran itu istilahnya yang penting ada kuantitas video apa dapurnya ngebul, video diambil semua. Tapi hasil kualitasnya itu apa ya? Kayak kalau Mas ngeliat cuman sekedar video yang disambung dikasih lagu. Nah, kalau saya ngebedainnya gitu kayak misalnya saya nge-shooting wedding, nge-shooting atau dokumenter. Mas ngelihat video orang lain cuman apa visualnya di mute, jadi kayak suaranya di mute terus dikasih lagu. Kalau saya ciptakan atmosfer di mana situasi video itu berlangsung. Misalnya saya ciptakan kembali suara langkah kaki, misalnya ada orang nuang minum teh, ada suara airnya, saya ciptakan satu-satu itu per adegan. Ntar saya coba cari dulu. Aduh. Mana nih yang paling keren? Kalau masalah bagus sih kayaknya orang nggak tahu, orang ngerasa aja ini bagus atau enggak videonya. Canon R5. Oke, nih coba saya share screen. Apa ya? No, maksud saya itu kayak kalau video di mute doang, terus dikasih lagu, itu nggak ada suara kayak atau suara kayak lonceng bel kayak tadi nih. Tuh, nggak ada. Pas lagi lampunya nyala nggak ada suara tudung gitu. Sama ada contoh lagi, mungkin ini nih. Ini waktu perjalanan saya di India. Ini bisa. Ini sambil share-share video ya gitu maksudnya. Tuh, kayak
tadi suara bunyi kerenda kalau di itu suara palsu, bunyi srek gitu. Itu saya bikin sendiri. Jadi saya ciptakan kembali biar seakan-akan penontonnya itu masuk ke dalam video itu gitu. Itu PR karena harus satu-satu menganalisa. Terus ya mungkin bagi saya sih word saya sih di situ yang membuat video saya beda. Ada suara seruput, ada suara klakson. Soalnya saya lihat nggak semua orang menerapkan itu di videonya. Itu hal simple tapi apa ya, cukup powerful ya kalau untuk di visual. Suara burung, itu semua suara ciptaan saya sendiri, suara keramaian. Nah terus gimana saya paling lama itu nyari lagu. Saya sebulan video ini nggak jadi karena nggak dapat lagunya. Saya nggak harus nge-hire orang buat bikin video prewed, saya udah punya video prewed sendiri. Dimana saya naruh alur, welcome to India. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi apa ya? Ini meskipun proyekan saya sendiri gitu, cuman dari apa yang saya garap ini, saya garap semaksimal saya gitu. Sedetil itu, bahkan kayak suara air, suara burung, suara orang nuang ini, saya ciptakan sendiri satu persatu gitu. Dan saya bisa jamin nggak semua PH, nggak semua orang sedetil itu di dalam videonya, Mas, kalau mungkin nonton. Nah, dari sini, ini apa ya, ini saya video idealis saya gitu. Suka-suka saya, mau di siapa, mau di bagus apa, mau sejelek apa. Tapi dari sini bisa saya jual kedua hal. Satu buat prewed, yang kedua buat travel. Jadi ketika ada orang minta portofolio saya, Mas bisa bikin prewed nggak? Tapi saya maunya yang beda gitu. Oh saya kasih ini. Siapa sih yang nggak mau prewed kayak gini? Kayak ngajak orang ke luar negeri tapi dikasih ya kualitasnya kayak nonton film gitu. Terus atau enggak video travel, oh saya mau jalan-jalan sama keluarga saya gitu. Saya butuh video dan foto gitu. Nggak cuma sekedar dokumentasi, tapi yang aku tawarin tuh kayak semacam film gitu. Dan pemilihan lagu, saya nggak sembarangan. Dan pemilihan warna, saya sesuaikan dengan mood. Pemilihan alur, saya sesuaikan dengan lagu. Jadi kayak banyak aspek yang terlibat di dalam itu. Dan mungkin itu yang menjadi nilai poin tinggi saya, kenapa saya berani ngejual diri saya dengan harga yang mahal. Kira-kira seperti itu, Pak Firman. Baik, ada yang mau ditambahin lagi? Wah, terima kasih. Itu ada komentar yang keren banget video prewednya di akun Bollywood. Ya, ini bukan prewed sih, cuman maksudnya nanti kalau saya beneran nikah sama dia udah ada kompilasinya, tinggal dibikin sendiri. Oh, gitu ya. Videonya keren, Pak. Oh, terima kasih. Gitu. Mantap. Ya, kira-kira kayak gini, mungkin abis mas-mas, ibu-ibu, bapak-bapak ngeliat video ini, begitu ngeliat video yang lain kayak, kok cupu gitu. Ya, itulah standarisasi. Jadi kalau standarnya mas sudah tinggi, begitu ngeliat yang biasa itu kayak, wah, nggak bisa nih. Gitu.
Kira-kira kayak gitu sih. Ada lagi? Oke, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, bisa di-share yang bidang-bidang lain, nggak usah malu. Kita semua sama-sama belajar kok. Ya, bagaimana? Teman-teman? Belum ada. Bapak. Belum ada, mungkin kita cukupkan sekian dulu karena sudah 2 jam juga. Nah, untuk teman-teman nanti kalau nggak salah ada tugas ya dari Mas Jibrin. Ya, itu tadi worksheet. Saya kasih satu worksheet. Simple sih, bikin SOP gitu. Buat masing-masing perusahaan, kalau udah ada yang punya, ya boleh. Kalau ada yang nggak punya, ya bisa dicoba dibikin gitu. Caranya seperti yang tadi saya bilang, ya maksudnya nggak usah harus ada tekniknya, ada bab 1, bab 2, bab 3. Nggak usah kayak skripsi. Ya simple aja, apapun peraturan yang ingin diterapkan, standar yang ingin diterapkan oleh perusahaan kalian, masing-masing beda-beda. Saya yakin nggak apa-apa, ya sedetil mungkin boleh. Ya kalau enggak juga ya udah gitu. Yang penting poin-poin intinya ada di situ. Dan ini bisa untuk kalian ke depannya diterapin untuk training orang-orang baru gitu. Jadi pengenalan, oh perusahaan saya gini peraturannya gini gitu. Standarnya gini, kalau mau ngajar harus kayak gini. Kalau mau ngambil foto kayak gini gitu. Ya seperti itu sih kira-kira. Baik, itu teman-teman. Jadi, oh itu ada satu pertanyaan lagi Mas. Dari Pak Heri Setiawan, jadi sama-sama fotografer. Nah, Mas Jibril, kalau pengalaman Anda selama ini kira-kira dari segi visual untuk market lebih bagus dari video atau fotografi? Sorry, di mana pertanyaannya? Nggak ada di chat. Di chat ada. Ya, ada di chat. Oh, gimana dari segi visual? Kalau dari segi visual untuk marketnya itu lebih bagus untuk dari video atau dari fotografi? Oh, oke. Kalau saya personal, saya orangnya video sentris. Saya berawal dari video, foto itu bagi saya hobi, iseng-iseng, tambahan. Jadi ketika klien nanya harga video, saya pede. Wah, video saya segini. Oh, saya kalau ini saya pede. Apapun videonya saya sikat. Cuman kalau ada klien nanya, Mas, foto bisa nggak? Nah, kalau foto itu saya masih kayak, ya karena hobi gitu. Ya, kayak ya udah ada berapa budgetnya, bisa-bisa aja kok. Gitu. Ya ada yang 1 juta, ada yang 3 juta. Tapi kalau foto aku nggak pernah ngasih lebih dari 3 juta sih. Ya tergantung sih orangnya gue suka atau nggak. Kalau orangnya dekat atau apa ya aku terima. Kalau misalnya emang klien beneran, ya biasanya aku nge-hire temenku yang emang fotografer. Karena ya meskipun aku jago foto lah bisa juga, sama aja penerapannya. Cuman ada orang yang the best di bidang masing-masing. Jadi aku best di bidang videografi, aku nggak mau ngambil ranah orang fotografer lah gitu ceritanya. Kecuali ya untuk main-main, untuk iseng-iseng, untuk bantu temen, ya kira-kira seperti itu. Cuma nilai jualku di video. Gitu. Berarti emang fokusnya dari awal itu dari video gitu ya? Karena untuk fotografi dan teman-temannya itu cuma sebagai pelengkap gitu. Pelengkap, iya. Jadi ya meskipun kita punya banyak skill gitu ya. Misalnya aku bisa video, bisa foto, bisa drone, bisa ngedit, maksudnya jenius lah, Widih. Cuman tetap harus pilih satu yang jadi spesialisasi kamu gitu. Mau bidang apapun ya, ambil satu spesialisasi karena ketika kamu udah bisa dikenal sebagai spesial di itu, orang akan mempercayakan di hal itu. Ya sama aja kayak dokter lah. Ada dokter umum. Dokter umum kan bisa semua gitu. Cuman ketika udah spesialis jantung, spesialis mata, spesialis apa, harga justru jadi mahal. Karena yang orang butuhkan adalah spesialisasi itu. Jadi branding diri sendiri itu penting seperti apa gitu. Baik. Ya. Ada tambahan dari Pak Heri katanya oke, setuju. Ya siap, terima kasih. Ya kalau bidang-bidang lain pun juga misalnya event organizer
cari spesialisasi. Saya spesialis event organizer, spesialis untuk weddingan Islami. Oh, itu kan juga spesialis tuh. Saya spesialis wedding yang wedding private. Oh, saya spesialis wedding tendaan, rumahan gitu. Meskipun kalian bisa semuanya, iya, tapi ya kayak event organizer pun bisa banyak bidang, bisa event. Saya spesialis bidang wedding, saya spesialis bidang event pemerintahan, saya spesialis event otomotif gitu. Maksudnya masing-masing itu ada pasarnya sendiri gitu. Kayak videographer pun ya saya menspesialisasi diri kan udah antara foto, video, drone, saya menspesialisasi diri di video. Tapi di video pun ada spesialisasinya, saya spesialisasi di travel dan dokumenter. Gitu. Jadi kayak masing-masing cabangnya banyak lagi. Ada orang yang video wedding. Saya wedding nggak terlalu tertarik karena merasa gitu-gitu aja. Gitu. Tapi ada yang jago banget weddingnya. Nah, gitu kayak ada yang otomotif. Otomotif itu sebenarnya paling lagi banyak. Kayaknya jarang ya. Jadi demand-nya banyak gitu. Kalau lo bisa bikin video otomotif yang bagus, pasti dicari. Apalagi orang otomotif kan tajir-tajir, tuh bisa jadi peluang. Maksudnya terbuka aja dengan hal seperti itu dan spesialisasi diri. Gitu. Kalau gitu mungkin kita cukupkan sekian dulu ya untuk training pada pagi hari ini. Untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih dan juga saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Mas Jibril. Selain udah banyak beri insight buat kita semua, juga bikin kita makin semangat nih untuk naikin usahanya gitu. Apalagi tadi setelah lihat video-videonya Mas Jibril nih, feel-nya tuh kena gitu di terima kasih banyak. Baik, mungkin teman-teman mungkin ada pengumuman. Jadi pengumumannya nanti besok kita akan ada penutupan. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk mengikuti penutupannya karena nanti akan ada pembuatan rekening online tutorialnya. Jadi teman-teman nanti silakan datang pada pertemuan besok. Nah, kemudian nanti bisa bikin rekening online-nya. Dan kemudian nanti setelah teman-teman menyelesaikan tugas, jadi tugasnya ada 3. Yang pertama ada manajemen keuangan, kemudian digital marketing, dan kemudian yang terakhir yang dari Mas Jibril tadi, yang manajemen produksi untuk membuat SOP sederhana buat teman-teman semua. Dan suaranya itu, jelek, kenapa Pak? Suaranya jelek, nggak kurang bagus. Ingetin nggak? Iya, mohon maaf Pak. Lah, iya, siap. Iya. Nah, jadi saya mengingatkan lagi kepada teman-teman, nanti untuk besok kita akan ada pertemuan terakhir untuk penutupan. Dan kemudian nanti di penutupan itu akan ada pembukaan rekening online. Teman-teman akan diajari tutorialnya, bagaimana cara membuat rekening online di Bank Syariah Mandiri. Nah, kemudian nanti setelah itu, teman-teman diminta untuk jangan lupa untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Yang tugasnya itu ada 3. Yang pertama yang manajemen keuangan, yang kedua digital marketing, nah yang terakhir itu adalah manajemen produksi, yaitu membuat SOP sederhana yang tugasnya nanti akan saya share yang dari Mas Jibril ini. Nah, nanti teman-teman silahkan dikumpulkan tugasnya maksimal pada hari Minggu jam 23.59. Nah, nanti pada hari Senin nanti kita bisa proses untuk pemberian benefitnya, pemberian seperti sertifikat, kemudian dan juga uang pengganti pulsa dan juga untuk isi rekeningnya juga. Baik, begitu saja teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada pelatihan kali ini. Terima kasih lagi kepada Mas Jibril Rangga. Untuk sebelumnya kita foto dulu ya. Kepada Mbak Nuriani, silakan untuk di screenshot dulu. Oke, boleh tolong semuanya dinyalain videonya. Ibu Latifah, Bapak Febri, Pak Antorianto, Pak Anang, Ibu Nuki, Bu Armidianti, Pak Heri Setiawan, Bu Siti Husnul, Ibu Afi, Pak Dodi, Bu Nita, Bu Listia Rahmawati, boleh tolong dinyalain videonya. Bu Siti, halo.
Oke, Pak Heri mungkin, Bu Afi, Pak Dodi, Bu Listia. Oke, saya capture ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sebentar. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Lagi-lagi. Oh, oke. Baik. Oke, saya satu kali lagi ya Mas Ahmad ya. Oke. Dinyalain lagi ya semua videonya, saya hitung ya. Boleh foto gaya bebas mungkin. Ini yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, siap. Nah, ini kan seru-seruan dong, Bu. Ya, oke, siap. Oke. Terima kasih semuanya. Baik. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Jibril. Selamat Bu Nur. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya, Mas Ahmad, dan tim batch 4 yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.